Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windri Hernisa, NIM 120380053 dari TPB 56, Prodi Desain Komunikasi Visual. Adapun video ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, latar belakang, yang kedua, flowchartnya, yang ketiga, program C++, dan keempat, demo dari program. Bagian yang pertama dari video ini adalah latar belakang saya membuat program. Dalam membuat program ini, saya bertujuan untuk memudahkan mahasiswa ataupun siswa dalam melakukan perhitungan dan mendapatkan angka yang pas. Dalam program yang pertama, dengan materi matematika dasar, saya membuat program untuk memudahkan mencari luas segitiga dan juga volume kubus. Adapun luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikalikan dengan tinggi, dan yang untuk volume kubus rumusnya volume sama dengan sisi dikali sisi dan dikali sisi. Untuk program yang kedua yaitu materi fisika dasar, saya membuat program untuk memudahkan dalam menyelesaikan rumus energi potensial dan juga energi kinetik. Adapun pengertiannya, energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Sedangkan energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Sekarang lanjut aja kita masuk ke programnya. Nah, pada program pertama ini saya ambil dari mata kuliah matematika dasar yaitu materi menghitung luas segitiga dan juga volume kubus. Nah, kita masuk ke flowchartnya dulu. Ini dibuat menggunakan aplikasi Flowgarithm. Yang pertama, kita deklarasikan dulu array dari program ini. Ukuran arraynya ada 3 kali urutan, yaitu dengan variabel alas, tinggi, sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Kemudian kita deklarasikan lagi integer variabelnya, pilih volume dan luas segitiga. Nah, kemudian kita buat outputnya. Ini bertujuan untuk ditampilkan kepada user nantinya. Selamat datang di program kami. Nah, ini yang hijau-hijau merupakan output yang nanti bakal dilihat oleh user. Kemudian kita buat input pilih. Ini berfungsi agar user bisa memilih program luas segitiga ataupun volume kubus. Nah, jika user nantinya memilih program pertama, maka kita menggunakan properti if cabangan. Jika pilih yang pertama, maka akan keluar output seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke perulangan yang pertama. Kita menggunakan perulangan for. Nah, pada perulangan for yang pertama ini dimulai dari i sama dengan 0 sampai ke i kecil dari 2. Nah, jika syaratnya ini telah terpenuhi, maka akan melakukan aksi yang ada dalam for. Kemudian increment selanjutnya mengulang seperti itu lagi, seperti pertama tadi. Nah, aksi yang ada di dalam for ini pertama akan keluar outputnya tulisannya seperti ini. User akan diminta untuk mengisi alas segitiga dan juga tinggi segitiga. Kemudian user akan menginput berapa ukuran tinggi dan alasnya. Nah, jika saya menginputkan, maka kita masuk ke perulangan yang kedua. Nah, perulangan yang kedua ini dimulai dari 0 sampai kurang dari 1. Ini berfungsi untuk menampilkan hasil dari luas segitiga yang sudah diinputkan tadi. Begitu juga dengan perulangan for yang ketiga dan yang keempat ini, itu berfungsi untuk menampilkan hasil dari nilai diinputkan oleh user tadi. Ini untuk hasil dari luas segitiga yang kedua, ini untuk hasil dari luas segitiga yang ketiga. Nah, kan yang tadi itu jika user memilih pilihan pertama. Nah, bagaimana jika user memilih pilihan yang kedua? Yang akan muncul isi dari percabangan yang kedua ini. Sama kita menggunakan percabangan if. Nah, akan keluar yang ada di kotak-kotak hijau ini. Kemudian kita masuk ke perulangan for yang pertama. Ini berfungsi untuk user bisa menginput angka yang diminta. Nah, pertama muncul output dulu, berapa sisi kubus pertama, lalu kemudian user mengisinya. Nah, begitu juga dengan perulangan yang kedua dan yang ketiga, sama seperti yang tadi. Setelah selesai, maka kita masuk ke perulangan yang keempat. Perulangan yang keempat ini berfungsi untuk menampilkan hasil dari sisi yang diinputkan oleh user tadi. Sama kita sainkan dulu berapa rumus dari
volume kubus. Nah, kemudian setelah kita assignkan rumus, maka hasilnya akan keluar secara otomatis. Begitu juga dengan perulangan yang selanjutnya. Ini untuk menentukan volume kubus yang kedua, dan ini untuk menentukan volume kubus yang ketiga. Nah, jika hasilnya sudah selesai, maka program berakhir. Sekarang kita lanjut pada program C++ di program pertama, menghitung luas segitiga dan volume kubus. Nah, pertama kita deklarasikan dulu IOStream, lalu kita menggunakan namespace std integer main, kemudian kita deklarkan terlebih dahulu variabelnya beserta dengan arraynya. Array di sini saya menggunakan 3 kali, jadi ini berfungsi untuk menjalankan program berurutan. Nah, sekarang kita masukkan kode code ini berfungsi seperti output. Nah, kita masukkan code-nya seperti ini. Nah, sekarang kita pilih, ini gunanya agar user bisa memilih pilihan pertama atau kedua. Nah, sekarang kita mulai masuk ke percabangan yang pertama. If jika user memilih pilihan pertama, maka akan masuk ke percabangan yang pertama. Code, penampilan outputnya, program menghitung luas 3 buah segitiga. Nah, ini untuk menampilkan tulisan ini nanti. Kemudian kita masuk ke ulangan yang pertama. Ulangan pertama ini berfungsi untuk mengisi array yang telah kita deklarkan tadi di atas. Lalu code lagi alas segitiga, code lagi tinggi segitiga. Nah, ini yang cin tinggi sama cin alas ini gunanya agar user bisa menginputkan. Nah, kemudian untuk hasilnya kita masuk ke perulangan yang kedua. Perulangan yang kedua dan perulangan ketiga dan keempat ini untuk menentukan hasil dari luas segitiga yang tadi nilainya sudah nilai tinggi dan nilai alasnya sudah diinputkan oleh user. Nah, ini untuk I sama dengan 0, I kecil dari 1, I plus ini berarti luas segitiga pertama ini dimulai dari I sama dengan 0 sampai dengan I kecil dari 1. Begitu juga dengan perulangan ketiga ini dan perulangan yang keempat. Nah, sekarang kita masuk ke percabangan yang kedua dengan kode else if. Nah, percabangan kedua ini akan muncul jika user menginputkan angka 2 ke outputnya. Pertama kita tuliskan kode code untuk menampilkan output, kemudian kita masuk ke perulangan pertama dari percabangan yang kedua ini. Nah, integer I sama dengan 0, I kecil dari 1, I plus ini untuk menginputkan array yang telah kita deklarkan tadi. Dimulai dari I sama dengan 0 sampai I kecil daripada 1. Kemudian code kubus I tambah 1, cin sisi ini untuk menginputkan sisi pertama. Begitu juga dengan perulangan kedua dan ketiga itu sama dengan perulangan yang pertama. Setelah itu untuk menampilkan hasil dari volume tadi setelah diinputkan sisi dari kubus tadi, untuk menampilkan hasil volumenya, pertama kita ke perulangan yang keempat. Setelah itu kita assign-kan rumus volume kubusnya sisi kali sisi dengan array tentunya. Kemudian kita masukkan code volume kubus plus 1 nih untuk menampilkan urutannya. Kemudian kita masukkan volumenya untuk menampilkan volume kubus pertama. Begitu juga dengan perulangan kelima dan keenam, caranya sama dengan perulangan yang keempat tadi. Sekarang karena program kita sudah selesai, kita bisa menjalankan demo programnya. Ketika kita menjalankan demo programnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah hasil dari kode code yang kita masukkan tadi, maka akan muncul output seperti ini. Ada petunjuk di sini, silakan pilih antara nomor 1 dan nomor 2. Kita tinggal pilih, bisa kita pilih nomor 1. Kita disuruh memasukkan alas. Kita masukkan terserah saja berapa ukuran alas, ukuran tinggi segitiga 2 juga begitu. Alas dan tinggi segitiga 2 dan 3 ini muncul karena array yang kita masukkan tadi. Dan hasilnya seperti ini, secara otomatis keluar karena menggunakan perulangan for. Coba jalankan lagi, misal kita pilih yang kedua, hitung volume kubus, kita pilih sisi yang 1, 2, dan 3. Nah, maka hasilnya seperti ini. Sekarang kita balik ke program kedua. Program kedua ini saya ngambil dari mata kuliah Fisika Dasar 1 dengan topik energi kinetik, energi potensial. Langsung aja sekarang kita mulai. Pertama-tama kita deklarasikan dulu integer array yang mau kita pakai variabelnya. Arraynya size-nya 3 dengan variabel m, v, g, h, dan t. Kemudian kita deklarasikan lagi variabel pilih hasil dan i. Nah, kemudian kita buat outputnya. Selamat datang di program kami seperti ini. Kemudian kita buat pilihan satu energi potensial dan energi kinetik agar user nanti bisa memilih. Kemudian kita inputkan pilih agar user bisa menginputkan pilihannya. Kita mulai ke percabangan pertama. Jika user pilih 1, akan keluar output seperti ini. Isi dari
percabangan pertama akan keluar. Kemudian kita mulai ke perulangan pertama. Perulangan pertama ini I sama dengan 0 sampai ke nilai 0. Jika syaratnya telah terpenuhi, maka akan melakukan aksi yang ada dalam for. Kemudian, increment I selanjutnya mengulang seperti pertama. Nah, setelah itu akan muncul output masukkan massa kilogram, output masukkan kecepatan gravitasi, dan output masukkan tinggi benda. Nah, di bawah tiap-tiap output ini kita masukkan input. Ini fungsinya agar user bisa memasukkan yang diminta. Nih, memasukkan massa, maka user akan memasukkan nilai massanya, gravitasinya, dan tingginya. Kemudian untuk mengeluarkan hasilnya, kita pergi ke perulangan yang kedua. Di perulangan yang kedua ini, kita mengassignmentkan rumus dari mencari energi potensial. Kemudian output variabel hasil ini untuk menampilkan hasilnya berapa. Lalu kita pergi ke perulangan yang ketiga dan keempat, itu sama kayak perulangan yang kedua tadi. Kemudian hasilnya semuanya akan keluar secara bersamaan ketiga-tiga hasilnya. Ini programnya udah selesai, tapi jika kita pilihan kedua, maka kita pergi ke percabangan yang kedua. Yang pertama akan muncul output seperti ini, lalu kita ke perulangan for pertama yang ada di percabangan kedua. Akan muncul output masukkan massa, lalu kita pasang input untuk user nanti memasukkan berapa massanya, kemudian kita buat output masukkan kecepatan, input lagi untuk user. Perulangan for yang kedua ini, kita memasukkan rumusnya, kemudian akan keluar output variabel hasil untuk menampilkan hasil. Begitu juga dengan perulangan for yang ketiga dan yang keempat sama. Nah, program pun selesai. Sekarang kita ke program C++, program kedua. Di sini saya mengangkat tema energi kinetik dan potensial dari mata kuliah Fisika Dasar 1. Pertama kita deklarasikan dulu include IOStream, gunakan namespace std integer main, kemudian kita deklarasikan apa yang kita butuhkan dalam program terlebih dahulu. Kita masukkan arraynya, variabel mvght, pilih hasil. Kemudian kita code untuk tampilan output seperti tadi, seperti ini. Kemudian sin untuk menginputkan pilih agar dapat menentukan masuk ke percabangan 1 atau 2. Dan kita mulai masuk ke percabangan. Jika user memilih 1, maka kita akan langsung masuk ke percabangan yang pertama. Kemudian menampilkan program ini akan menghitung energi potensial 3 benda. Kemudian lagi energi potensial ini rumusnya massa kali percepatan gravitasi kali tinggi benda. Menampilkan rumus energi potensial. Kemudian kita ke perulangan pertama dari percabangan pertama. Dimulai dari I sama dengan 0 sampai I kecil dari 3. Jika syarat telah terpenuhi, maka akan melakukan aksi yang ada dalam for, kemudian increment I selanjutnya. Kemudian code untuk menampilkan. Nah, ini I plus 1 ini untuk arraynya itu untuk menjalankan program yang berurutan. Jadi I plus 1 itu dari 1 ke 2 ke 3 gitu. Kemudian sin M I itu untuk menampilkan memasukkan massa kilogram, kemudian untuk menginputkan massa. Nah, code untuk masukkan gravitasi, sin lagi sama seperti tadi. Untuk menampilkan hasilnya, hasil setelah penjumlahan kita ke perulangan kedua. Mulai dari 0 sampai kurang dari 1. Perulangan ini menentukan hasil energi potensial pertama. Nah, hasilnya kita mengassign dulu hasilnya. Rumusnya apa? M kali G kali T. Kemudian code nih untuk tampilan luarnya, energi potensial benda I plus 1 lagi sama dengan hasil. Ini untuk menampilkan hasilnya. Sama seperti perulangan kedua, perulangan ketiga juga seperti itu, perulangan keempat juga. Nah, maka hasilnya akan keluar. Nah, bagaimana jika user memilih angka 2, pilihan yang kedua? Maka kita masuk ke percabangan yang kedua. Nah, di percabangan kedua ini jika user memasukkan angka 2, maka masuk aksi yang ada di dalamnya. Code untuk tampilan output, program ini menghitung energi kinetik 3 benda. Kita tampilkan lagi code energi kinetik, rumusnya massa kali kecepatan bagi 2. Ini untuk menampilkan rumus. Kemudian kita ke perulangan pertama di percabangan kedua ini, yaitu untuk menginputkan arraynya menggunakan perulangan for. Kemudian outputkan lagi code, masukkan massa dan kilogram. Kemudian sin untuk menampilkan masukkan massa, untuk sin untuk menginputkan. Kemudian kita ke code lagi, memasukkan kecepatan, sin lagi untuk menginputkan kecepatan. Lalu kita ke perulangan kedua. Perulangan kedua ini untuk menampilkan hasil setelah user menginputkan berapa angkanya, nilainya. Nah, di perulangan kedua ini kita masukkan mengassignkan rumusnya M kali V bagi 2.
Lalu kita codekan lagi energi kinetik untuk menampilkan hasil dari energi kinetik. Begitu juga dengan perulangan ketiga dan perulangan keempat, itu sama dengan perulangan yang kedua. Maka hasilnya akan otomatis keluar. Sekarang kita coba jalankan programnya. Ketika demo program ini, pertama kali kita lihat adalah tampilan selamat datang di program kami. Silakan pilih antara nomor 1 dan 2, energi kinetik atau energi potensial. Kita pilih misalnya pilihan pertama dulu. Silakan masukkan massa benda. Kita masukkan. Ini akan berulang 3 kali sesuai dengan array yang kita minta tadi. Nah, baru kita masuk ke perulangan untuk menampilkan hasilnya, dan hasilnya keluar secara otomatis. Nah, sekarang kita coba untuk memilih pilihan kedua atau masuk ke percabangan kedua. Coba kita pilih pilihan kedua, energi kinetik. Maka kita akan diminta untuk memasukkan massa kecepatan. Misal massanya segini. Ini akan berulang sebanyak 3 kali. Nah, hasilnya akan keluar otomatis seperti ini.